hormati Pembina Majelis Taklim Darul Islah Ibu Jusri, juga selaku pengajar DKUK kita. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Darul Islah Bunda Novianti yang sudah hadir bersama kita. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pengurus Program dari Kita Untuk Kita Majelis Taklim Darul Islah, ada Ibu Santi bersama kita. Selanjutnya yang kami hormati para pengajar DKUK dan yang kami sayangi seluruh peserta DKUK yang masih terus semangat belajar bersama-sama ya Ibu. Dan tentunya yang kami sayangi ibu-ibu anggota baru DKUK kita gelombang 9. Terima kasih sudah mewakili ibu-ibu. Insya Allah kita bisa bersama-sama terus belajar di program dari kita untuk kita. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan yang begitu besar sehingga kita diberikan kesempatan juga pada hari ini untuk bergabung bersama dalam acara Wisuda Akbar. Kenapa Akbar? Karena kita dari gelombang 1 yang dari tadinya gelombang 1 bergabung bersama DKUK, sekarang sudah sampai gelombang 9 ya, alhamdulillah. Dengan serta salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya lah kita mendapatkan kenikmatan iman pada saat ini karena syiarnya lah. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengikuti beliau di seluruh aspek kehidupan kita, serta termasuk kepada kelompok yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak insya Allah. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Ketua MTDI. Yang ketiga adalah penjelasan kurikulum oleh Ketua DKUK dan pembukaan kelas tahsin gelombang ke-9. Yang keempat, testimoni peserta. Yang kelima, penampilan peserta DKUK. Selanjutnya, penyelempangan dan penyerahan sertifikat kepada wisudawati. Doa dan penutup. Selanjutnya, foto bersama. Mari bersama kita buka rangkaian acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita sambut Ibu Ketua kita, Ibu Novianti, untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Novianti kami persilahkan. Ngasih arahan sedikit bagaimana nanti perjalanan acara kita akan kita laksanakan. Di saat nanti masing-masing ibu-ibu yang akan tampil, yang pertama nanti yang akan tampil adalah ibu-ibu dari kelas tahsin, Bu Susana dan Bu Rumana. Nanti ibu di saat masuk itu ambil dari yang belakang sini aja ya Bu ya. Kalau misalkan ibu butuh meja, silakan ambil meja yang seperti biasa kita pakai untuk belajar, itu diambil. Dan silakan masuk ke sini, memperkenalkan diri, dan kemudian memulai bacaannya. Selanjutnya setelah itu ada kelas talaki dari bimbingan Bu Rizka dan Bu Risna. Nanti di saat ibu-ibunya udah mulai selesai, kemudian ibu-ibu bersiap di belakang. Nanti ada meja kembali di belakang, silakan dipegang masing-masing, kemudian keluar dari belakang sini, masuk ke dalam. Rasulillahi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati
Pembina Majelis Taklim Darul Islah, Ibu Jusri, juga selaku pengajar DKUK kita. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Darul Islah, Bunda Novianti, yang sudah hadir bersama kita. Selanjutnya yang kami hormati Ketua Pengurus Program dari Kita Untuk Kita Majelis Taklim Darul Islah, ada Ibu Santi bersama kita. Selanjutnya yang kami hormati para pengajar DKUK dan yang kami sayangi seluruh peserta DKUK yang masih terus semangat belajar bersama-sama ya Ibu. Dan tentunya yang kami sayangi ibu-ibu anggota baru DKUK kita gelombang 9. Terima kasih sudah mewakili ibu-ibu. Insya Allah kita bisa bersama-sama terus belajar di program dari kita untuk kita. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan yang begitu besar sehingga kita diberikan kesempatan juga pada hari ini untuk bergabung bersama dalam acara Wisuda Akbar. Kenapa Akbar? Karena kita dari gelombang 1 yang dari tadinya gelombang 1 bergabung bersama DKUK, sekarang sudah sampai gelombang 9 ya, Alhamdulillah. Dengan serta salawat serta salam kepada Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya lah kita mendapatkan kenikmatan iman pada saat ini karena syiarnya lah. Semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengikuti beliau di seluruh aspek kehidupan kita, serta termasuk kepada kelompok yang mendapatkan syafaat di hari akhir kelak insya Allah. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan dari Ketua MTDI. Yang ketiga adalah penjelasan kurikulum oleh Ketua DKUK dan pembukaan kelas tahsin gelombang ke-9. Yang keempat, testimoni peserta. Yang kelima, penampilan peserta DKUK. Selanjutnya, penyelempangan dan penyerahan sertifikat kepada wisudawati. Doa dan penutup. Selanjutnya, foto bersama. Mari bersama kita buka rangkaian acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita sambut Ibu Ketua kita, Ibu Novianti, untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Ibu Novianti kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ibu Jusri selaku penasehat Majelis Taklim, kemudian yang kami hormati pula para pengurus Majelis Taklim, terkhusus penanggung jawab DKUK yaitu Ibu Santi, dan kemudian juga yang saya banggakan para guru DKUK, serta yang saya banggakan dan saya sayangi seluruh peserta DKUK maupun yang lama gitu dan yang baru bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
di mana Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua, nikmat sehat dan kemudian juga nikmat kemauan, di mana dua hal ini yang menjadi kombinasi sehingga ibu-ibu semua yang wisuda pada hari ini bisa mengikuti program DKUK selama berbulan-bulan. Secara teori ya, untuk satu gelombang kurang lebih sekitar 24 kali pertemuan ya Bu Sakti ya. Kalau 24 kali pertemuan berarti kurang lebih sekitar 3 bulan ya, 3 bulan atau mungkin 3 bulan lebih ya. Tetapi pada realitasnya ternyata ketika kita belajar tahsin ya, apalagi kalau sudah belajar makhrajul huruf, terutama bagi kita yang sudah bertahun-tahun sekian lama membaca Al-Quran dengan metode yang kita pikir udah betul gitu ya. Ternyata begitu kita sudah mempelajari bahwa setiap huruf itu hanya keluar dari satu makhraj, kemudian kita juga harus menyempurnakan dengan sifat-sifatnya. Belum lagi kita harus belajar ilmu-ilmu tajwidnya yang harus kita terapkan pada saat kita membaca. Terkadang-kadang satu gelombang itu atau 3 bulan itu tidak cukup waktunya untuk bisa menyerap. Tidak hanya menyerap tapi juga untuk mengaplikasikan. Perlu latihan. Ibaratnya alat-alat bicara kita itu udah kayak mesin bertahun-tahun yang berkarat, harus dikasih oli, harus dikasih minyak, ya kan? Yang akhirnya membuat kita harus lancar. Karena itulah pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memberikan apresiasi tahniah kepada semua ibu-ibu yang sudah istiqomah mengikuti kegiatan DKUK yang Masya Allah akhirnya ibu-ibu mendapat gelar wisudawati program DKUK. Bagi ibu-ibu yang belum berkesempatan ya mengikuti proses wisuda ini, maka insya Allah ada wisuda-wisuda selanjutnya. Hal yang ingin saya pesankan kepada ibu semua bahwa proses kita selama belajar ini sejak dari awal kita niatkan adalah karena Allah. Ini adalah merupakan salah satu bagian dari kewajiban kita sebagai seorang muslimah untuk menunaikan salah satu fardhu ain dari sekian kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan kita sebagai seorang mukallaf, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil. Alhamdulillah ibu sudah melewatinya, itu tadi ya, karena ibu dikasih kesehatan oleh Allah. Dan yang berikutnya itu adalah karena Allah memberikan dorongan kemauan kepada ibu-ibu. Karena ada yang dikasih sehat tapi belum tentu mau gitu ya. Ada yang mau tapi belum tentu gitu ya dia dikasih kelapangan sehat. Karena itulah patut kita semua bersyukur. Tapi kita perlu ingat sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Alaq, bahwa di situ Allah memberikan penegasan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bahwa yang membuat kita dari asalnya tidak tahu menjadi tahu itu adalah semata-mata atas izin Allah. Sehingga pencapaian ibu-ibu semua di dalam program DKUK ini jangan membuat ibu menjadi merasa sombong, jangan membuat ibu merasa tinggi hati, jangan ibu merasa membuat menjadi hebat gitu ya. Dan kemudian akhirnya memberikan pandangan-pandangan yang merendahkan kepada mereka yang belum bisa membaca Al-Quran. Tidak demikian. Sesungguhnya ilmu yang sudah Allah titipkan kepada kita itu adalah amanah. Yang pertama tentunya adalah harus kita praktekkan. Jadi teori-teori yang kita pelajari di kelas itu tentu harus kita amalkan pada saat kita membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah menjaga Al-Quran agar senantiasa kita berinteraksi terus-menerus. Usahakanlah ibu bisa membaca Al-Quran setiap hari di rumah. Karena semakin banyak ibu mempraktekkan, maka insya Allah ibu akan semakin tartil ketika membaca Al-Quran. Dan yang berikutnya yang perlu dipahami oleh ibu semua, bahwa kewajiban kita kepada Al-Quran atau haknya Al-Quran itu bukan hanya dibaca. Al-Quran itu bukan sekedar kita dan bukan sekedar bacaan saja, tetapi Al-Quran itu harus kita pahami. Karena Allah sudah menegaskan Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk bagi kita semua. Maka ketika ibu sudah selesai mempelajari program di DKUK ini,
maka selanjutnya adalah ibu menaikkan lagi levelnya untuk semakin memahami apa saja yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu sesungguhnya secara garis besar mencakup dua hal. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan akidah, jadi berkaitan dengan konsep-konsep ketuhanan, ketauhidan, keimanan. Itu betul-betul harus kita mantapkan, karena banyak sekali tantangan-tantangan hari ini yang tidak kita rasakan itu bisa mengurus iman kita. Kemudian yang kedua adalah tuntutan dari sisi penerapan hukum syaratnya. Dan ibu-ibu harus pahami, hukum-hukum Islam itu tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual sehari-hari kita, tapi juga seluruh aspek kehidupan sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Bahreni. Al-Quran itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Karena itu saya ingin mengingatkan dan kemudian sekaligus mengajak kepada ibu semua, setelah ibu lulus di DKUK ini, yuk kita beranjak untuk dalam program-program selanjutnya yang membuat kita semakin mencintai Allah, semakin mencintai Rasulullah, dan tentunya ilmu yang sudah ibu dapatkan tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ibu harus tularkan kepada yang lain. Setidaknya bagi yang masih memiliki anak-anak tinggal bersama di rumah, kita amalkan, kita praktekkan, kita ajak anak-anak kita untuk sama-sama belajar. Kalau misalnya anak-anak kita sudah dewasa, sudah tidak lagi bersama ibu di rumah, kita bisa ajak mereka, kita bisa ingatkan. Dan insya Allah bagi ibu-ibu yang punya kemampuan lebih, ibu bisa menjadi guru selanjutnya di DKUK. Begitu ya Bu Santi ya harapannya. Jadi yang asalnya jadi murid, kemudian nanti berikutnya adalah jadi guru ya, sehingga insya Allah ilmunya akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau oleh muslimah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan. Dan pada kesempatan kali ini pula saya mengaturkan jazakumullahu khairan katsiran, khususnya wabil khusus kepada Ibu Santi selaku penanggung jawab yang telah mendedikasikan diri memikirkan bagaimana program-program DKUK ini terus semakin meningkat kualitasnya, modul-modulnya sudah disiapkan. Ya, saya mengaturkan terima kasih, dan juga kepada seluruh guru DKUK yang Masya Allah membimbing kita semua ya, sepekan 2 kali, ada yang sepekan 2 kali, ada yang sepekan 1 kali. Dan saya masih ingat ya, sejak dari awal DKUK ini berdiri, ibu-ibu, Bu Jusri, Bu Risna gitu ya, sangat istiqomah ya. Ibu-ibu ini, terutama Bu Jusri dengan Bu Risna, beliau ini usianya sudah tidak lagi muda ya, tapi Masya Allah mulai dari gelombang 1 sampai Insya Allah ini sudah gelombang 9. Mudah-mudahan dikasih sehat ya Bu ya, bisa mendampingi kita semua. Yang muda-muda jangan kalah semangat dengan yang tua ya. Dan mudah-mudahan semua yang sudah Ibu berikan kepada para peserta DKUK ini menjadi pemberat timbangan amal di yaumil akhir nanti. Dan kemudian saya juga mengaturkan jazakumullahu khairan katsiran khusus kepada panitia wisuda akbar yang kerja sampai tadi malam ya. Ya, Bu Reni, Bu Indah, Bu Tari ya, yang sudah bekerja keras sehingga kita bisa duduk bersama di sini menikmati nanti tidak hanya hidangan walaupun sederhana ya, tapi mudah-mudahan bisa dinikmati, dan kemudian menikmati juga rangkaian acara mulai dari awal sampai akhir. Dan pada kesempatan kali ini juga saya mengaturkan permohonan maaf jika sekiranya di dalam perjalanan DKUK ada hal-hal yang masih kurang. Tentu kita berharap jika ada saran-saran ataupun kritik bisa disampaikan kepada Ibu Santi selaku penanggung jawab, dan itu menjadi perbaikan ke depan, sehingga harapan saya Majelis Ta'lim Darul Islah dengan seluruh programnya, salah satunya adalah DKUK, melahirkan para muslimah cerdas yang memang nanti mereka ini akan bisa berkontribusi besar untuk perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Itu saja sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillah ala nikmatillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi ini, alhamdulillahirabbil alamin, karena atas karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat-Nya, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat tadi kemauan, dorongan kemauan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bermuajahah, bertemu di sini semuanya dalam acara wisuda akbar dan pembukaan gelombang 9 kelas taksin, dengan insyaallah dengan penuh rasa senang, hati yang sakinah ya Bu di sini. Apa ada yang lagi gelisah karena mau tampil kali ya? Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada kedua kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas izin Allah beliau menyampaikan risalahnya hingga sampai kepada kita semuanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang istiqomah menjalankan risalahnya hingga akhir hayat kita, dan kelak di yaumil akhir semoga Allah izinkan kita mendapatkan syafaatnya, bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya mengucapkan terima kasih dan hormat kepada Ketua Majelis Taklim kita, Ibu Novi, lalu penasehat MTDI Ibu Yusri, dan ibu-ibu guru. Hari ini komplit ya Bu, insyaallah. Ibu-ibu guru DKUK, insyaallah dengan kesabarannya dan insyaallah Allah jaga keikhlasannya telah hadir di tengah-tengah kita. Lalu ini juga satu nih, pengelola DKUK. Jadi saya nggak sendirian, ada seksi sibuk yang lebih dari utusan presiden kesibukannya. Ada Ibu Lestari, Bu Indah, sama Bu Karlina ya. Hadir Bu Karlina. Masya Allah. Lalu yang saya hormati dan saya sayangi juga para peserta wisudawati. Insyaallah hari ini ada sekitar 53 orang ya yang mau wisuda, tapi yang hadir sekitar 4. Oh iya, mungkin karena ada keperluan dan lain hal. Dan yang saya sayangi juga nih, saya hormati peserta gelombang 9 kelas taksin ya, diwakili ya Bu ya, ada 3 nih, alhamdulillah 3 orang mewakili. Dan Masya Allah, gelombang kelas taksin gelombang 9 sekarang ini ada 22 orang satu kelasnya, Masya Allah. Ya, semoga tetap istiqomah sampai ujian, sampai ujian. Ya. Lalu yang saya hormati juga dan mengaturkan terima kasih pada Ibu PJ ini, Bu PJ IO sekaligus kegiatan hari ini, Ibu Reni dan jajarannya. Alhamdulillah bisa berjalan hari ini kegiatan, dan semoga sampai akhir acara berjalan dengan lancar. Allah ridai. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu yang saya cintai,
izinkan saya untuk sedikit memaparkan DKUK serta programnya sedikit saja. DKUK mungkin untuk yang gelombang 9 ya, apaan DKUK gitu ya. Itu kepanjangan dari kita untuk kita. Dulu ya. Insyaallah DKUK ini mulai gelombang pertamanya ya, Bu Lestari tadi mengingatkan pada saya, ternyata bulan Oktober tahun 2022 ya, sampai sekarang gelombang 9 nih ya. Kita mulai gelombang pertamanya itu 2022 bulan Oktober. Visinya tentunya insya Allah adalah ingin membaca Al-Quran dengan tartil berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah sampaikan, Allah firmankan dalam surat Al-Muzammil, bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi itu adalah fardhu ain untuk kita semua sebagai seorang muslimah, sebagai sudah diwajibkan, semuanya udah balik ya, insya Allah di sini ya. Ada yang belum balik, udah insya Allah semuanya. Nah ini adalah kewajiban bagi kita. Jadi itu visinya pertama, visi yang ingin kita sampai di DKUK ini. Lalu misinya tentunya DKUK ini ingin bermanfaat di lingkungan sekitar, namanya, terutama untuk itu tadi, untuk menjalankan visi tadi. Bagaimana biar SDM yang ada, mulai dari awalnya guru kita berapa ya Bu? Berempat, awalnya berempat. Terus muridnya juga berempat, jangan-jangannya dulu 5, kelasnya 3 ya Bu ya. Terus kalau ibu-ibu kan gitu Bu, dari mulut ke mulutnya enak kan gitu ya, kayak makanan enak kan, lama-lama nambah gitu. Alhamdulillah ya, tentunya atas izin Allah. Nah misi kita adalah itu tadi, DKUK ini bermanfaat di lingkungan awalnya Darul Islah saja Bu. Terus sudah gitu memberdayakan SDM yang ada ya. Terus sudah itu berkah, inginnya kita meraih keberkahan dengan belajar dan mengajar Al-Quran. InsyaAllah man ta'alama khairukum man ta'alama Al-Quran wa alam. Jadi kita pengen Allah muliakan karena kita belajar dan mengajar Al-Quran, InsyaAllah. Itu ya. Jadi awalnya gitu Bu, di lingkungan sini dulu. Ternyata sekarang yang paling jauh mana nih? Siapa ya? Oh iya Bu, dari mana? Pamulang ya Bu? Masya Allah. Serpong, iya. Salah. Ada yang Aikan ya? Itu rumahnya. Nah, semoga ini membawa keberkahan, Allah berkahkan semuanya, Allah ridhoi ya. Terus dan kita mencapai tadi. Dan untuk selanjutnya, ini adalah tingkat dasar ya, dari sekian luasnya ilmu Al-Quran, yaitu membaca dengan tartil, dan itu kewajiban. Lalu nanti memahami, mengamalkan, menghafal, insyaallah itu adalah untuk membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran dengan tartil ini adalah betul-betul step awal itu bagi kita, dan itu adalah modal besar untuk kita ya, ke depannya. Baik, insyaallah saat ini DKUK itu untuk kelasnya ada 8 kelas ya Bu ya. Kelas tahsin ada 2. Ini yang weekday sama weekend ya. Jadi yang ada 2 kelas tahsin, terus kelas talaki ada 2 kelas, kelas tadarus ada 2 kelas, lalu kelas tahfiz sekarang ada 2 kelas. Gitu ya. Terus jumlah pesertanya kurang lebih sekitar 75 orang ya. Guru-gurunya insyaallah ada Ibu Novi, udah kenal semuanya Bu ya. Terus Bu Ade,
Ada Bu yang belum kenal Bu Aden? Jauh, ini orang jauh. Terus ada Bu Reni, nah, yang di depan. Terus saya sekarang diamanahi pegang kelas tahsin. Terus ada Bu Fani. Bu Fani, oh di situ. Bu Fani depan, Bu Fani. Ada, nah ini paling ade-ade nih, ada De Aisyah ya. Paling muda guru kita. Insyaallah. Bu Rizka, mana Bu Rizka? Tadi ada deh. Oh iya. Terus ada Bu Justri, ya Masya Allah nih, sesepuh kita. Bu Risna, Bu Cucu, oh di belakang jagain gue Bu Cucu nih. Bu Nuraini ya, Bu Nuraini insya Allah mendampingi saya untuk kelas tahsin. Dan pengelola insya Allah tadi ada Bu Lestari, Bu Indah dan Bu Kan. Nah ibu-ibu sedikit saja menerangkan untuk terutama untuk yang gelombang 9 di DKUK ini ada pertama kelas tahsin ya. Lalu apa saja sih yang belajar di kelas tahsin? Tentunya di sini mulai dari tahsin ini ibaratnya ibu masuk ke kelas tahsin itu udah kenal huruf kan ya. Dan kenal huruf itu syaratnya kalau belum kenal huruf sama sekali harusnya BTQ ya. Biasanya seperti itu. Nah untuk tahsin ini adalah ibarat bengkel dulu udah pernah belajar SD, SMP, SMA gitu ya, tapi belum membetulkan secara tajwidnya, makhrajnya, dan kita dimulai di sini dari makhrajnya, sifatnya, sifat hurufnya juga kita harus kenalkan dan kita pakai, aplikasikan dalam membaca Al-Quran. Lalu belajar tajwid dan latihannya dengan bimbingan tentunya. Dan untuk saat ini baru nih untuk program tahsin sekarang tidak pakai Iqra. Jadi pakai modulnya dalam modul Usmani dan ya dimix. Lalu yang kedua kelas talaki. Nah, ibu nanti kalau udah lulus dari kelas tahsin, Bu, jangan udah lulus udahan aja. Nah, ada kelas talaki, Bu. Di kelas talaki ini itu lebih ke setoran bacaan Al-Quran, tetapi tetap mereview pelajaran teori yang di kelas tahsin. Jadi akan dapat lagi terus diingatkan kembali oleh. Dan talakinya mulai dari juz 30, 29 dan seterusnya. Lalu ada kelas tadarus nih, Bu. Kelas tadarus sekarang yang kelas tadarus lumayan cukup banyak ya. Insyaallah. Ini kelas tadarus ini, Bu-ibu, kalau dulu mungkin ngapain kelas tadarus mah kayaknya kelas buangan. Bukan, Bu. Kelas tadarus itu adalah kelas persiapan untuk masuk ke kelas tahfiz. Ya. Kelas tadarus ini adalah peserta yang sudah paham tajwid gitu ya. Terus sudah tadi kan sudah dapat ya, mulai dari makhraj, terus sifat-sifat hurufnya, tajwidnya udah dapat gitu ya. Tetapi ada satu sedikit yang harus diperdalam. Misalnya masih bingung di bagian tajwid yang mana gitu ya. Jadi tinggal poles-poles itu di kelas tadarus gitu ya, seperti itu. Nah, agar bacaannya itu konsisten, termasuk mad-madnya itu konsisten. Mungkin matobinya di satu sisi kadang pendek, kadang panjang, nggak sama gitu, nggak seimbang gitu ya istilahnya. Nah ini di kelas tadarus nih harus terus gitu ya sampai mempersiapkan diri untuk masuk ke kelas tahfiz. Gitu ya. Adapun tadarusnya membaca berurutnya itu mulai dari juz 1 ya, Ibu. Ya. Lalu untuk kelas tahfiz insyaallah nih untuk kelas tahfiz yang sekarang lumayan banyak ya, biasa ya. Dan itu masuk ke kelas tahfiz ada tes dulu, Bu, kalau sekarang. Enggak ditesnya sama bu guru tahfiznya ya, sama Aisyahnya dulu dites ya. Nanti bagaimana kesiapan menghafalnya,
Karena kalau di kelas tahfiz udah nggak ada lagi tuh Bu, review lagi tadi materi itu apa, bla bla bla, yang gitu-gitunya udah nggak ada. Ya, udah siap betul-betul menghafal. Paling nanti biasa akan mentalaki dulu apa yang mau disetorkan, gitu ya. Lalu kalau ada perbaikan juga cuma dikasih tahu, ini nih Bu, ininya kurang pas, nah, cuma begitu aja. Jadi betul-betul sudah siap menghafal, ya. Nah, tadi pembelajaran kita adalah sekitar 21 gelombangnya, sekitar 24 kali pertemuan. Kalau yang kelas weekday berarti 3 bulan, ya kan 2 kali ya sepekan. Kalau yang untuk weekend kan 1 kali pertemuan. Itu untuk yang kalau kelas tahfiz nggak masalah ya, biasa karena terus saja menghafal ya. Tapi kalau untuk yang kelas tahsin dan kelas talaki bisa jadi lebih ya, bisa jadi 5 bulan mungkin ya, karena pertemuannya cuma 1 kali sepekan. Ya, demikian Bu-ibu. Dan untuk kelas tahfiz itu salah menghafalnya targetnya 1 pekan 7 ayat. Ya, 7 ayat. Berarti 1 hari 1 ayat. One day one ayat. Ya. Salah Ibu. Semangat ya Ibu. Ternyata kalau melihat ini Bu ya, DKUK teh seumur hidup ya Bu. Ya Allah. Kan menghafal terus ya, terus nyambung gitu ya, seperti itu. Ya, insya Allah berkah ya Bu ya. Semoga Allah ridhoi apa yang kita yang kita cita-citakan. Ibu punya target di DKUK pengen apa? Ya kan Bu? Saya pengen menjadi hafizah. Ada ya Bu? Ada Bu yang cita-citanya seperti itu? Ada, Masya Allah ada. Ada nggak Bu yang misalnya targetnya apa Bu? Ada Bu? Coba yang targetnya apa? Misalnya saya mah udah target mah udah ya Ibu ya, Insya Allah terus nanti ikut lagi program-program yang lainnya, tafsir dan sebagainya. Baik, Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah acara wisuda pagi ini terbuka dan pembukaan sekaligus pembukaan gelombang 9 kelas tahsin. Semoga Allah istiqomahkan ya kita semuanya, pesertanya, guru-gurunya juga insyaallah tetap belajar, tetap mengajar. InsyaAllah semoga Allah muliakan kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan dalam kegiatan hari ini, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita untuk berkumpul bersama di sini, untuk mengungkapkan rasa syukur kepada kita semua, di mana kita telah selalu belajar dan menyelesaikan pembelajaran. Walaupun belajar itu tidak akan pernah sempurna, sampai kita merasa sempurna sampai kapanpun itu juga tetap kita perlu belajar. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi pencerahan di akhir zaman ini, sehingga kita bisa terus dan terus belajar bersama ini untuk meningkatkan keilmuan kita, terutama keilmuan di dalam membaca Al-Quran. Bapak dan Ibu, saya agak deg-degan. Sebelumnya saya sampaikan salam hormat dulu pada yang terhormat pembina Majelis Taklim Darul Islah Ibu Yusri
kemudian Ketua Majelis Taklim Darul Islah Ibu Novianti, kemudian pengurus serta pengajar di KUK dari Kita Untuk Kita, serta ibu-ibu peserta di KUK yang Masya Allah cantik-cantik dan kayaknya semangat-semangat semua ya ada di sini, Masya Allah. Dan saya sangat senang sekali berada di lingkungan ini karena memberikan spirit yang sangat luar biasa kepada saya pribadi dan tentunya teman-teman yang lain yang hadir di sini. Dan yang saya banggakan karena saya berada di kelas tahsin gelombang ke-8, ibu-ibu gelombang ke-8 yang selalu motivasi dan selalu memberikan contekan kalau kita salah gitu ya, membantahnya selalu bisik-bisik. Nah, ketahuan pada saat ujian ya, pada saat ujian ketahuan deh itu ya, yang banyak contekannya. Bapak Ida, mohon maaf kalau saya keceletot Bapak Ibu karena saya terbiasa berbicara di depan bapak-bapak juga ya. Jadi mohon maaf kalau agak sedikit celetot, tapi oh ya ada bapak, Pak, ya, oh ya Pak, mohon maaf, salam hormat juga. Ya, alhamdulillah kita sampai pada titik di mana kita harus mengungkapkan rasa syukur ini. Dan halo ibu-ibu, ya, setelah belajar 3 bulan kemarin dari September sampai Desember 2024 luar biasa ya, dan di situ saya banyak belajar. Kami semua banyak belajar betapa luar biasanya ilmu Quran itu tidak pernah ada batasnya dan semua kita bisa gali dengan sebuah potensi yang memang kita miliki harusnya, dan kita masih terus harus membuka hasanah itu di dalam hati kita, dan disitulah saya banyak belajar. Ada semangat sendiri yang saya rasakan ketika mengikuti program ini. Jadi saya belajar sabar, saya belajar ikhlas, saya belajar banyak hal gitu ya. Belajar yang dulu baca Quran pengen cepet-cepet, setelah ini harus masak, maka setelah cepet-cepet saya masak gitu ya. Ternyata banyak sekali kekeliruan yang saya sadari ketika sudah mulai belajar di kelas tahsin ini. Ya, jadi luar biasa, gurunya sabar ya, Bu, Ibu gelombang 8 gurunya sabar-sabar ya. Jadi kami senang dan selalu termotivasi untuk hadir dan selalu hadir di dalam ruang kelas agar terus meningkatkan kemampuan kami dalam membaca Al-Quran. Walaupun sampai saat ini masih banyak banget, masih banyak sekali yang perlu kami perbaiki di dalam membaca Al-Quran, ya. Tapi Masya Allah luar biasa, ya. Guru saya, Ustazah Guru Temi dan Bu Cucu itu sabar banget. Saya selalu keceletot, ya, mengkompromikan antara bibir, gigi, lidah, tenggorokan tidak mudah untuk usia saya masih muda ini. Tidak mudah. Saya usianya muda Bu, karena selalu bergaul dengan anak-anak usia 15 sampai 18 tahun. Ya, bayang ya, saya seorang guru yang setiap hari bergaulnya. Tamu yang datang ke rumah saya juga anak-anak usia 15 sampai 18 tahun. Nah, jadi bagaimana saya bisa tua-tua jadi muda terus kan ya? Nah, ini contekannya hilang. Ya, nah, saya selalu teringat. Jadi kalau sampai rumah itu saya selalu teringat apa yang disampaikan oleh yang mengajar Bu Reni. Ini bahasa yang tidak pernah saya lupa. Ibu-ibu, kita belajar tidak hanya sekarang ya, tidak sehari 2 hari kemudian bisa mahir membaca. Harus terus belajar bertahun-tahun bersama-sama. Kalau kita belajar sendiri tidak ada yang koreksinya. Dan itu adalah motivasi pertama yang membuat saya harus selalu berkumpul di dalam belajar Al-Quran. Karena selama ini ketika banyak bekerja, saya ini baru pensiun 6 bulan yang lalu, itu baru terasa. Oh ya, selama ini saya agak egois banget gitu ya, agak egois. Saya merasa bisa, bahkan saya dengan sombongnya suka mengetes orang baca Quran. Karena saya harus menseleksi pegawai misalnya gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah luar biasa, ilmu saya itu tidak ada apa-apanya setelah saya sadari belajar di sini. Dan itu yang memotivasi saya juga.
Nah, dan yang berikutnya adalah yang kadang-kadang hati kan suka ciut ya kalau ibu keliru, bukan tak itu lidahnya harus di dalam. Saya merasa lidahnya udah di dalam. Terus dalamin lagi, sedanglah saya. Nah, tapi akhirnya saya bisa keluar hamesnya. Iya, keluar hames. Di rumah saya latihan lagi. Nah, agak ciut ya kalau orang ketika kita tahu merasa sudah benar, tiba-tiba bukan begitu. Tapi alhamdulillah ternyata tidak pernah dikatakan ibu salah, tidak pernah. Ayo bu perbaiki. Nah itu yang saya suka sekali gitu ya. Nah ayo perbaiki. Nah, lidahnya harus keluar, lidahnya pangkal lidahnya keluar. Nah itu lumayan itu. Buat saya itu belajarnya sangat lumayan banget gitu ya. Walaupun saya suka iri ya, kok yang lain ini ya, yang lain lancar-lancar aja gitu. Ketika ada yang disalahkan saya senang banget. Ada temennya gitu kan. Nah ini yang saya rasakan ya. Tapi saya akan ibu-ibu jujur ya. Kalau ada disalahin kita senang kan. Waktu SMA juga begitu kan bu. Kalau ada yang salah kita kok. Maaf ya bu, saya kalau ngomong kayak begini. Salahnya bu Reni minta saya. Jadi ini pesan yang berikutnya tidak pernah saya lupa juga. Setiap orang pasti ada kelemahan di dalam membaca makhrajul huruf. Ya. Jadi yang punya kelemahan PR, setiap orang pasti beda-beda. Ada yang stop, nah itu juga ada yang tak, nah itu juga macam-macam lah gitu ya. Dan kalau saya kelemahannya sangat banyak banget sebenarnya ya. Di rumah dan mengulang-ulang sampai bisa. Meskipun walaupun sudah diulang-ulang di rumah bisa, di depan kaca udah keren nih bisa. Begitu masuk kelas, perbaiki lagi. Masya Allah, saya bilang ya luar biasa itu ya Bu Reni pasti sabar banget melihat saya dan teman-teman yang lain. Ada yang kesulitan selalu ketinggalan kolkolahnya. Ada yang sulit membedakan za sama da, zo. Nah ini yang luar biasa ya. Nah. Jadi di sini mengulang-ulang materi itu memang sangat luar biasa dan mengulang-ulang itu selalu dilakukan sehingga kami semangat di dalam belajar. Bahkan jika ada kegiatan lain, saya justru ingin mengutamakan. Jadi lebih mengutamakan untuk hadir di ruang kelas tahsin gelombang 8 ini, karena saya merasakan ilmunya sangat luar biasa yang saya terima. Ya, kemudian walaupun ada juga kalau nggak salah berapa kali saya tidak hadir karena memang sudah tidak bisa digantikan lagi ya waktunya. Karena walaupun pensiun ada aja gitu ya yang harus saya lakukan di luar kegiatan ini. Jadi sekali lagi itu testimoni yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau mudah-mudahan senang ya pada bahagia ya lihat saya. Ya. Terima kasih kepada para pengajar. Di sini ada gelombang 2 sampai gelombang 8 dan sampai gelombang 9. Hati-hati Bu belajarnya ya. Baik-baik aja. Rajin-rajin aja Bu ya. Terima kasih terutama kepada Bu Reni dan Bu Cucu. Mudah-mudahan tidak bosan melatih kita, terutama melatih bagaimana monyongin mulut, memonyongkan mulut kita atau tidak monyong. Karena saya suka terbalik. Ibu jangan dimonyongkan, padahal harusnya monyong. Kalau saya monyongkan tiba-tiba, ibu jangan monyong mulutnya. Tapi ketika saya nggak monyong, ibu monyongin. Nah ini yang membuat keseruan sendiri buat saya pribadi. Tapi menjadi kesan buat saya. Oh kalau monyong harus begini, kalau nggak monyong harus membaca. Kalau baca ini harus monyong, baca itu nggak harus monyong. Nah. Terima kasih sekali lagi yang penuh kesabaran membimbing kami. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh ibu-ibu semua yang belajar di DKUK ini. Pasti ada keseruan sendiri, ada kesan tersendiri, ada yang membangkitkan diri kita untuk bisa terus bergabung di DKUK ini ya. Nah jadi Bapak lebih
Jadi ibu-ibu kontekannya hilang lagi. Ya. Nah, jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan dengan kita belajar di sini di DKUK dan saya alhamdulillah di kelas laki yang saya pikir saya sudah hebat, ternyata tetap aja kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sudah ada tetap aja salah ya. Nah itu yang membuat kita termotivasi. Jadi oh iya ada sifat-sifat lain yang harus kita pelajari. Tapi mudah-mudahan kehadiran kita di sini juga bisa memberikan motivasi, saling memberikan motivasi. Salam kenal juga buat ibu-ibu yang hadir di sini. Kemudian ucapan terima kasih kepada para pengurus Majelis Taklim Darul Islah yang luar biasa ya, yang membuat motivasi ibu-ibu untuk selalu belajar dan belajar menggali Al-Quran. Kemudian terima kasih sekali lagi buat ibu-ibu di gelombang ke-8 dengan keseruannya yang sering ngasih contekan. Kemudian selamat datang kepada ibu-ibu dari gelombang 9. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu bisa mengikuti dengan baik apa yang diberikan oleh para ustazah di sini. Dan kegiatan ini bagi saya sangat bermanfaat. Selain meningkatkan kualitas belajar Quran, bacaan Quran saya sendiri, juga ternyata melatih saya sabar ya. Juga melatih saya tekun dan juga melatih kita bersama dalam kebersamaan untuk menuntut ilmu. Karena ketika kita sendiri ilmu itu tidak berkembang, tapi kita bersama-sama ilmu itu justru lebih cepat berkembang. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam memperbaiki bacaan dan semakin mencintai Al-Quran. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi jariah yang terus mengalir pahalanya. Sekali lagi terima kasih buat para pengajar dan teman-teman yang membersamai kegiatan belajar Al-Quran ini. Mohon maaf dari saya, dan ada satu pesan yang barusan saya di WA kakak saya Bu Sofi, khusus untuk gelombang 7 ada salam. Saya lupa yang gelombang 7 ada salam dari Bu Sofi yang harusnya hadir di sini. Ternyata karena kondisi beliau tidak hadir di sini. Beliau adalah kakak kandung saya yang juga motivasi saya untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Makasih sekali lagi, mohon maaf. Yuk kita terus belajar untuk saling mendukung dan menjadikan Al-Quran sebagai bagian dari kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.